Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afita Kusumawati dari kelas PGSDC 2019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Apakah kalian tahu, bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut terdapat ide pokok atau kalimat utama atau pokok pikiran dan kalimat pengembang. Kalimat utama sendiri adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan satu sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Dan biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama. Ini adalah contoh bacaan tentang Edo yang ingin berkunjung ke rumah Pak Rudi. Setelah membaca bacaan tersebut, kalimat utama yang terdapat pada bacaan tersebut adalah Apakah kalian tahu, semua makhluk hidup dapat bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia dan hewan bergerak dibantu dengan alat bantu gerak. Misalnya, manusia mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Dan berbagai jenis hewan seperti anjing, kuda, kucing, kelinci, dan sapi juga mempunyai kaki untuk berlari dan berjalan. Burung mempunyai sayap untuk terbang, dan ikan berenang menggunakan siripnya. Atau, dengan kata lain, gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak gerakan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Di dalam biologi, kerjasama organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Yang pertama adalah tulang atau rangka. Merupakan alat gerak pasif. Mengapa disebut begitu? Karena tulang tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerakan dari otot. Sehingga gerakan tulang hanyalah mengikuti gerakan dari otot dan selain sebagai tempat melekatnya otot. Tulang juga memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif, yang artinya tulang hanya bisa bekerja bergerak apabila ada bantuan dari otot. Kerangka pada manusia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah bagian tengkorak, yang kedua adalah bagian badan, serta yang terakhir adalah bagian anggota gerak. Kerangka pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, penegak tubuh. Yang kedua, pembentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Yang kelima adalah alat gerak pasif. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Dan jenis-jenis otot terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Fungsi rangka tulang adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak bila dibantu oleh otot.
Fungsi persendian adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Pada sistem gerak pada manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia didukung adanya sistem gerak yang merupakan hasil kerjasama yang serasi antar organ sistem gerak seperti rangka atau tulang, persendian, dan otot. Alat gerak pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat gerak pasif, yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak pasif terdiri dari tulang pada lengan manusia dan tulang pada kaki manusia. Tulang pada lengan meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulangan pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Tulang pada kaki manusia terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Yang kedua adalah alat gerak aktif pada manusia. Alat gerak aktif pada manusia berupa otot. Manusia yang memiliki 3 macam otot. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, bentuk yang panjang yang memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang ketiga adalah melekat pada rangka. Yang keempat, bekerja tanpa sadar dengan perintah otak. Yang kelima, cepat dan mudah lelah. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Yang selanjutnya adalah inti sel yang berada di bagian tepi. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, bentuk dari otot polos adalah gelondong. Memiliki inti sel yang berada di tengah dan dipengaruhi oleh saraf otonom. Tidak diperintah oleh otak dan tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, terletak pada organ dalam dan berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Pergerakannya dari otot polos lambat. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Yang terakhir adalah ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Cara menjaga organ gerak dalam tubuh. Organ gerak dalam tubuh harus dijaga supaya selalu sehat dan dapat digunakan dengan baik agar tubuh dapat bergerak dengan bebas. Berikut ini beberapa cara menjaga organ gerak dalam tubuh, antara lain. Salah satu cara menjaga organ gerak dalam tubuh adalah dengan berjemur. Ketika berjemur, kita akan mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Untuk menjaga postur tubuh dengan tepat, seperti duduk dan berdiri dengan tegak. Hal tersebut bisa menjaga posisi berdiri dan duduk untuk mengurangi risiko mengalami kelainan tulang. Berolahraga bisa menguatkan otot. Kekuatan otot akan meningkat dengan berolahraga. Enggak hanya itu, dengan berolahraga, postur tubuh akan terbentuk lebih tegak. Otot bisa cedera jika mengangkat beban yang terlalu berat. Supaya terhindar dari patah tulang dan cedera, mulai menghindari angkat beban yang terlalu berat. Selain menjaga organ gerak dari luar,
Mengkonsumsi makanan bergizi juga termasuk menjaga organ gerak dalam tubuh. Makan makanan yang bergizi mengandung nutrisi yang baik untuk otot dan tulang supaya menjadi lebih kuat. Kandungan kalsium dalam makanan baik bagi kesehatan organ gerak. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.